Ini adalah identitas saya di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini saya sedang melaksanakan uji kinerja program pendidikan profesi guru PPG angkatan 1 tahun 2021 ya. Ini adalah KTM, kartu tanda mahasiswa di Prodi Teknik Komputer dan Informatika Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian berikutnya ini adalah formulir yang saya ajukan untuk mengikuti uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 1 tahun 2021 ya. Ini untuk bagian pertama dari biodata saya. Kemudian ini adalah bagian kedua dari biodata saya. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di tengah pandemi ini kita tetap dalam kondisi sehat dan selalu menjaga kesehatan ya. Karena itu hal penting. Setelah sehat kita bisa melakukan beragam aktivitas ya, belajar, praktik, membantu orang tua ya kan. Kemudian aktivitas-aktivitas yang lain ya. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum masuk dalam pembelajaran, saya minta nanti kalian menyalakan kameranya selama kegiatan pembelajaran ya. Kemudian jika ada hal yang urgen, penting, ingin ke kamar kecil, silakan di text chat sampaikan, mohon izin ke kamar kecil, namanya siapa disebutkan situ ya. Kemudian nanti bergabung kembali ke Google Meet ya untuk mengikuti pembelajaran. Kita awali kegiatan belajar kita hari ini pada Senin 19 Juli 2021. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Cahyo Permono. Ya, silakan dipimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Cahyo Permono yang sudah memimpin berdoa pada hari ini. Ya, sudah terlihat ya yang saya share? Sudah, Pak. Ya, baik. Pak. Untuk kegiatan kedua setelah kita berdoa adalah mengisi daftar hadir. Nah, untuk kegiatan daftar hadir ini saya menggunakan Google Form dan sudah saya kirimkan di kelas Edmudo. Nah, ini dia. Mudah-mudahan sudah diakses dan sudah diisi ya. Untuk daftar hadir hari ini sebanyak 28 orang. Jumlahnya sesuai dengan yang ada di Google Meet 28 dan jumlah siswa ya. Berarti sudah hadir semua. Nah, ini untuk para siswa yang sudah mengisi daftar hadir ya. Terima kasih para siswa sudah mengisi absensi kegiatan hari ini. Baik para siswa, untuk kegiatan kita hari ini, kita masuk ke materi berikutnya. Kita akan membahas materi tentang teknik presentasi di KD 3.6, ya, menganalisis teknik presentasi. Nah, sebelum pelaksanaan pembelajaran, saya review pembelajaran atau materi yang sudah kita laksanakan pada pertemuan sebelumnya, di mana minggu kemarin kita sudah belajar KD 3.5 tentang menganalisa program aplikasi presentasi. Nah, kemarin kita menggunakan program aplikasi Microsoft PowerPoint ya. Atau juga kemarin ada teman kita yang menggunakan Google Slide ya, atau juga ada yang menggunakan Microsoft PowerPoint online ya. Tidak apa-apa ya. Intinya kita bisa menyusun presentasi menggunakan tayangan atau slide yang ada di Microsoft PowerPoint atau di Google Slide ya. Diingat kembali para siswa, untuk langkah pertama membuat presentasi adalah menentukan template-nya terlebih dahulu ya, atau desain. Kenapa desain yang perlu kita pilih? Karena kalau kita mengatur desainnya nanti setelah presentasi kita susun, kita buat ya rapi-rapi begitu, cakep.
baru kita ganti desain atau template-nya, maka tulisan atau letak gambar, letak textbox-nya akan berubah ya, mengikuti template atau desain slide yang kita pilih. Nah, untuk itu kepada para siswa untuk memilih template terlebih dahulu atau desain yang ada di Microsoft PowerPoint ya. Nah, setelah template atau desain kita pilih ya yang sesuai dengan kemauan kita, langkah kedua adalah mengisikan materi-materi presentasi yang kita ingin sampaikan ya, yang terdiri dari tulisan-tulisan penjelasan, kemudian gambar-gambar ya. Nah, untuk tulisan-tulisan yang ada di slide presentasi, kita juga bisa mengatur tata letaknya ya. Bisa rata kanan, rata kiri, kemudian posisi textbooknya di sebelah mana bisa kita geser ya. Kemudian ukuran fontnya, jenis fontnya juga kita bisa atur ya. Kemudian warnanya juga. Nah, warna-warna tulisan juga bisa kita atur, warna hitam, biru, atau kuning ya. Kemudian juga yang terpenting adalah tulisannya harus kontras dengan background. Kemudian juga bisa memasukkan gambar. Nah, kemarin untuk teknik memasukkan gambar adalah ke menu insert, kemudian pilih picture. Kemudian kalau sudah kotak dialognya muncul, kita tentukan gambar yang kita pilih. Nah, gambar yang kita pilih juga bisa diatur posisi letaknya di mana. Ya. Caranya diklik, drag, tempat baru kita taruh ya. Kemudian ukuran gambar juga bisa kita rubah, perbesar, perkecil ya. Kemudian juga bisa diberi bingkai untuk di Microsoft PowerPoint ya. Itu sebagian kecil materi kemarin yang kita bahas. Mudah-mudahan kalian semua sudah mengingat kembali yang akan kita gunakan untuk pembelajaran di KD 3.6 tentang teknik presentasi. Kemudian juga nanti kita pelajari juga untuk teknik menyampaikan presentasi ya. Untuk kegiatan pembelajaran kita menggunakan Google Meet seperti saat ini ya. Kemudian platform Edmodo dan juga WA ya. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan bisa menggunakan WA, bisa juga menggunakan chat di kelas Maya Edmodo ya. Kemudian yang pertama perlu kalian siapkan adalah laptop, PC ataupun smartphone ya dalam kondisi baik. Kemudian yang kedua, jaringan internet kuota tersedia memadai baik WiFi ataupun paket data dari smartphone ya. Kemudian yang ketiga, gunakan headset agar suara terdengar dengan baik dan juga ketika kalian memberikan respon, menjawab pertanyaan dari guru, dari teman bisa didengar oleh orang lain dengan baik juga ya. Kemudian yang keempat adalah gunakan ruangan yang nyaman. Ya, tidak terlalu terang, tidak gerah ya, ventilasi udaranya bagus ya. Kemudian berikutnya para siswa, untuk tujuan pembelajaran di sini kita akan melingkupi 6 capaian tujuan pembelajaran. Nah, mudah-mudahan 6 tujuan pembelajaran ini kita kuasai semua ya. Yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan desain slide presentasi yang efektif dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membandingkan kesesuaian desain slide dengan informasi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, setelah diberikan format penilaian presentasi, peserta didik dapat menilai teknik penyampaian presentasi yang dilakukan oleh teman. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajarannya adalah menggunakan laptop ataupun handphone. Peserta didik dapat membuat slide presentasi dengan pertimbangan proporsi, komposisi, dan harmoni dengan benar. Ya. Kemudian yang kelima, setelah disediakan ruang pertemuan online, peserta didik dapat menggunakan laptop ataupun smartphone-nya untuk melaksanakan penyampaian paparan dari slide presentasi yang dibuat sesuai dengan kaidah teknik presentasi yang benar. Kemudian yang keenam, tujuannya adalah setelah disediakan ruang pertemuan online, peserta didik menggunakan laptop handphone yang dimiliki dapat mengkomunikasikan hasil penilaian presentasi dari temannya. Seperti itu para siswa untuk tujuan pembelajaran. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Tidak ada?
Untuk jumlah pertemuan pembelajaran KD 36 ini ada 2 ya, hari ini dan minggu depan. Nah, mudah-mudahan hari ini nanti sudah ada yang presentasi sehingga minggu depan tidak terlalu banyak ya untuk yang presentasi. Cukup para siswa untuk tujuan pembelajaran? Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Kalian juga boleh menyiapkan buku catatan ya. Nanti hal-hal penting yang kita pelajari hari ini silakan dicatat dan juga nanti menjadi pertanyaan juga boleh ya kalau belum dipahami. Silakan disiapkan buku dan catatannya dan alat tulis. Saya tampilkan video, tolong diperhatikan. Sudah tampil slide videonya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Jadi saya ambil dari YouTube. Penyusunnya adalah Cynthia Febriana tahun 2021. Judulnya Presentasi yang Baik dan Presentasi yang Buruk. Nah, dibuat pada tanggal 14 Oktober 2019 melalui youtube.com ya. Kita lihat, silakan disimak para siswa. Baik para siswa, bisa terlihat dengan jelas ya videonya ya, terdengar dengan baik ya. Jadi ada 2 hal dari pesan video tadi tentang teknik presentasi dan teknik penyampaian presentasi ya. Nah, siapa yang bisa menyampaikan kepada teman-teman dan juga saya tentang teknik presentasi yang baik? Silakan, ayo. Gesturnya harus bebas, Pak. Gesturnya tidak kaku, harus bebas. Ya, boleh. Kemudian siapa lagi? Melakukan kontak mata, Pak. Melakukan kontak mata atau menyapa audiens peserta ya. Jadi tidak menatap yang lain. Bagus. Ada lagi? Presentasinya tidak bertele-tele, Pak. Presentasinya tidak bertele-tele ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Untuk slide-nya gimana? Slide tayangannya? Desainnya harus bagus, Pak. Desainnya bagus ya. Apalagi selain desain yang bagus, tulisannya harus
Harus Jelas. kelihatan, Pak. Iya, harus jelas terbaca. Kemudian kalau untuk gambar, gimana tampilan gambarnya? Harus jelas terlihat, Pak. Betul ya, Franz Marcelo, harus jelas terlihat. Baik para siswa, terima kasih yang sudah memberikan tanggapan dari masalah yang ada. Saya lanjutkan kembali untuk paparannya. Suara saya sudah terdengar ya? Terdengar, Pak. Ya, baik. Teknik presentasi yang pertama adalah penyusunan slide. Nah, di sini penting sekali sehingga nanti para siswa, para audiens, para hadirin tidak merasa jenuh dengan slide yang kita buat, ya. Kita lihat di gambar ada presentasi tapi audiennya tertidur dengan pulas. Nah, ini salah satunya dari slide yang kurang baik. Ya, komposisinya bagus. Harus menarik, ada transisi, ada animasinya ya, ada pergerakan-pergerakannya gitu. Nah, sehingga audien tidak merasa jenuh ya karena melihat pergerakan-pergerakan transisi animasi yang bagus ya. Kemudian yang kedua, presentasi adalah sama dengan bercerita. Nah, kalau kita melakukan presentasi, kita berarti melakukan cerita kepada orang lain. Presenter harus bisa bercerita dengan baik, sehingga para audien bisa mengikuti, memahami pesan-pesan yang disampaikan ya. Nah, untuk membuat cerita yang baik itu berarti presenter harus membuat slide-nya itu tersusun dengan rapi. Nah, susun dengan rapi itu berarti harus membuat slide sorter seperti ini panduannya ya. Nanti ada judul ya, kemudian ada statistik, ada masalah, kemudian ada contoh dari masalah, ada ide, kemudian lanjutnya ada konsep, ada ilustrasi, ada kesimpulan, kemudian ada tindak lanjut atau aksi. Nah, ini adalah slide sorter atau rancangan tampilan presentasi yang ingin dibuat. Lanjut para siswa. Nah, yang ketiga adalah sederhana namun tidak semaunya. Nah, mungkin kalian pernah melihat yahoo.com. Nah, Yahoo itu kita kenal dengan search engine atau platform yang kita gunakan untuk pencarian, mesin pencari. Nah, sama dengan Google. Nah, sekarang bandingkan dengan tampilan yang ini. Bisa melihat tampilannya beda sekali ya, Google dengan Yahoo. Nah, kalau Google tampilannya sederhana, manis, dan tidak merusak fokus orang, fokus pengunjung ya. Untuk masuk di kotak pencarian, langsung melakukan pencarian. Kemudian yang keenam, gangguan atau noise. Nah, coba perhatikan nih. Ada yang bisa tahu noise-nya apa dari slide yang saya sampaikan ini? Background tampilannya, Pak. Ya, namanya siapa? Muhammad Fauzan, Pak. Betul ya, jadi background-nya merusak fokus. Nah, nanti kalau kalian membuat presentasi, usahakan background-nya tidak merusak fokus audien, merusak perhatian peserta. Jadi tetap ada pesan yang akan disampaikan. Jadi background-nya harus yang netral atau polos gitu maksudnya ya. Tidak ada gambar-gambar yang mengganggu fokus gitu. Selanjutnya yang nomor 7 adalah unsur emosi. Nah, di sini tentu kalian tidak asing lagi kalau membuat presentasi dengan menambahkan gambar-gambar. Kenapa? Karena dengan gambar kita bisa menguatkan pesan yang disampaikan. Cuma hati-hati dalam pemilihan gambar harus disesuaikan dengan pesan yang disampaikan. Sampai sini ada pertanyaan para siswa? Ada yang mau ditanyakan untuk teknik presentasi? Jelas, Pak. Sudah tampil yang saya Sudah, Pak. share? Sudah, Pak. Ya, baik. Nah, sekarang kalian akses www.menti.com. Kemudian kalau sudah, kalian diminta untuk memasukkan kode. Nah, kodenya ada 4 digit. Silakan kalian masukkan ini. 10755985. Yuk, silakan. Kemudian akan tampil 3 kotak
yang harus kalian isi tentang teknik presentasi sesuai dengan video atau penjelasan dari saya yang saya sampaikan tadi. Jangan melakukan kontak mata, kemudian tidak kaku, kemudian desain slide harus bagus, ya. Penyusunan slide harus harmonis, betul ya. Nah, di sini perlu kalian ketahui untuk tulisan yang besar berarti banyak yang memberikan respon, ya. Untuk tulisan yang kecil berarti responnya sedikit. Ya, background yang sesuai. Nah, ini penting juga. Tulisan harus kontras dengan background, ya betul ya. Ya baik para siswa, kita masuk ke teknik penyampaian presentasi. Nah, di sini berarti terkait dengan presenter. Bisa dilihat ya para siswa ya, tayangan yang saya sampaikan? Coba. Ya bisa. Yang pertama adalah membuat rencana atau kerangka. Nah, jadi sebelum kita presentasi, kita harus membuat kerangka terlebih dahulu. Apa saja kerangkanya? Kerangkanya dimulai dari pembukaan. Nah, yang ada di pembukaan apa saja sih? Salam pembuka ya, Assalamualaikum, selamat pagi ya. Kemudian menyapa dan perkenalan kepada audiens ya. Bagaimana kabar semuanya? Perkenalkan diri saya gitu ya. Kemudian mencuri perhatian. Nah, untuk mencuri perhatian ini bisa berpantun atau melakukan aksi-aksi tertentu yang bisa menarik perhatian ya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah pembukaan adalah topik utama. Nah, di topik utama adalah inti dari presentasi. Apa saja kegiatannya? Yaitu presentasi yang disampaikan atau isi presentasinya ya. Kemudian berikutnya adalah sesekali menyapa audiens. Ya, audiens kita sapa. Kemudian berikutnya adalah memberikan ice breaking atau istirahat sejenak. Kemudian yang ketiga adalah bagian penutup. Nah, untuk bagian penutup ini adalah kesimpulan, kemudian nanti ada ucapan terima kasih, kemudian juga bisa kita memberikan semangat kepada para audiens ya. Kemudian yang kedua, orientasi pada hadirin. Nah, tadi itu kontak mata, harus melihat hadirin, peserta. Kemudian menyapa ya, berinteraksi ya. Kemudian yang ketiga adalah perlengkapan. Kemudian yang keempat adalah penampilan. Nah, penampilan ini. Kemudian yang kelima adalah variasi intonasi. Nah, di sini presenter harus bisa mengembangkan volume-volume suara yang perlu penekanan. Kemudian yang keenam adalah ekspresi. Nah, untuk ekspresi itu berarti mimik muka. Nah, mimik muka kita itu harus ramah, jangan cemberut. Kemudian yang kedelapan adalah yang tidak kalah pentingnya adalah semangat, gairah. Nah, jangan lesu menyampaikan presentasi, harus semangat. Ya, jangan terlihat lemes ya, harus semangat. Sampai sini ada pertanyaan para siswa? Oke, kalau tidak ada dilanjutkan untuk keberhasilan suatu presentasi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, ini perlu diperhatikannya, dicatat ya para siswa ya. Yang pertama adalah perencanaan yang baik. Nah, tadi itu. Kita harus membuat rencana. Apa saja yang ingin disampaikan. Pesan-pesannya apa, gambar-gambar yang mendukung apa gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah paparan, tayangan slide yang kita buat. Itu harus menarik, efektif. Kemudian pembicara atau penyaji. Nah, pembicara penyaji tadi kita sudah harus bisa terapkan apa saja. Orientasi pada hadirin ya, melihat hadirin. Kemudian intonasi suara yang jelas ya. Nah, dari sekian banyak hal ini yang tidak kalah penting adalah berlatih untuk presentasi. Nah, ketika kalian menyampaikan presentasi di depan kelas itu adalah ajang kalian untuk berlatih sebelum nanti terjun ke industri atau di masyarakat. Nah, gunakan itu dengan sebaik-baiknya ya. Karena dengan sering berlatih, kita akan mampu menguasai materi-materi, teknik-teknik ya untuk presentasi. Baik para siswa, ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita ke Mentimeter lagi. Mentimeternya sudah tampil para siswa? Sudah, Pak. Ya.
Sekarang akses kembali www.menti.com. Nah, kemudian kodenya itu ya, beda dengan yang tadi kodenya, hati-hati. Kodenya 86078035. Nah, di sini kalian diminta untuk menyampaikan 3 teknik penyampaian presentasi. Apa saja? Silakan, ayo. Ya, baik. Terima kasih para siswa yang sudah menyampaikan 3 teknik penyampaian presentasi. Yang menjadi perhatian di sini adalah orientasi pada hadirin ya, betul sekali ya. Kita harus menyapa hadirin, melihat hadirin, jangan melihat atau pandangan kita kepada yang lain. Kemudian penampilan betul harus rapi, excellent ya. Kemudian ekspresi harus murah senyum ya, mau menyapa hadirin, tidak cemberut ya. Kemudian perlengkapan. Baik, terima kasih para siswa untuk tanggapannya. Setelah melihat video tayangan dan paparan materi dari saya, nah silakan kalian mengaktifkan, melihat kembali file PowerPoint yang telah dibuat di KD.5 ya. Kemudian nanti ada beberapa slide yang perlu kalian edit, perbaiki, silakan diperbaiki ya. Silakan diakses yang ada di Edmodo. Di sini ada modul dari materi yang saya sampaikan tadi. Kemudian silakan diakses LKPD. Ini LKPD-nya para siswa. Kalau sudah diunduh, tampilan LKPD-nya seperti ini ya. Di sini ada tujuan pembelajaran, ada KD-nya, ada indikator, silakan dipahami. Kemudian ada alat bahan, ada keselamatan kerja yang perlu kalian perhatikan. Dan kita masuk di sini sekarang ya para siswa ya. Langkah kerja. Nah, langkah kerjanya silakan kalian aktifkan program PowerPoint-nya. Nah, nanti kalau sudah, langkah keempat nih, lakukan pengeditan sesuai dengan informasi yang disampaikan dari video yang saya putar tadi atau materi tayangan yang saya sampaikan ya. Mungkin ada tulisan yang tidak jelas, gambar yang ngeblur, gambar kurang besar, tulisan kurang besar fontnya, terlalu banyak tulisan ya, silakan diedit ya. Jangan lupa disimpan. Nanti kalau sudah, kita melakukan presentasi melalui Google Meet ya. Nanti siswa lain menilai presentasi temannya ya. Di sini ada modul, ada LKPD. Silakan diunduh. Kemudian yang berikutnya adalah lembar penilaian praktik. Nah, silakan kalian unduh. Nanti saya berikan arahan untuk teknik pengisiannya ya. Sementara ini diunduh terlebih dahulu. Tampilkan ayo, saya minta 1-2 orang menampilkan cara ngedit di PowerPoint. Nah, tampilannya seperti apa? Coba ayo. Saya Pak. Ya, nama? Firzi Pak. Firzi. Ya, silakan Firzi. Menggunakan laptop atau HP? Laptop Pak. Ya, silakan ditampilkan. Nah ini Pak PowerPoint-nya fontnya agak kurang kelihatan Pak karena background-nya Pak. Iya, klik. Udah. Udah. Text box-nya garis-garis putus-putus kamu klik itu. Nah, sekarang ke format, coba format. Ya. Itu kan ada shape fill itu. Ini Shape Pak. bukan Ini ya? text, shape fill. Nah, coba cari yang gelap. Nah, kan lebih terlihat tuh. Pilih yang gelap, hitam atau biru. Klik. Nah, pilih aja. Klik coba. Nah, kan tulisannya lebih terlihat kan? Background PowerPoint-nya tetap ada, tapi background tulisannya ada warna yang lain. Sehingga tulisannya terlihat. Ngerti ya, Firzi ya? Maksudnya ya? Iya Pak. Iya, coba di set seperti itu, Firzi. Ayo. Bisa ya, Firzi ya? Bisa Pak. Nah, ya. Ya, baik, Firzi Juan. Ada kendala lagi untuk mengedit PowerPoint-nya? Nggak ada Pak. Udah Pak. Iya, Untuk Pak. gambar-gambarnya apakah ada di slide-nya? Ada Pak gambarnya Pak. Nah, coba lihat mana yang ada gambarnya mana. Ini Pak. Jadi kalau di sini merusak ini ya, merusak fokus ini gambar backgroundnya itu. Jadi audien bingung melihat gambar yang disampaikan pesannya apa, apakah gedung-gedung, konstruksi, apakah kayu gitu ya. Nah, nanti Firzi perbaiki ya.
Iya, Pak. Backgroundnya jangan ada gambar-gambar gitu kalau ada gambar yang mau dipesan sampaikan ya. Polos aja, mau warna terang, warna gelap. Nah, nanti menyesuaikan dengan gambar. Kalau ada beragam gambar gini nanti fokusnya audien bingung, pecah dia. Ya. Iya, Pak. Jadi cukup ada satu aja. Satu warna gitu maksudnya ya. Slide-nya itu tidak banyak gambar-gambar yang mengganggu fokus ya. Bisa mengeditnya ya, Firzi ya? Bisa, Pak. Ya. Baik, terima kasih Firzi. Sambil bekerja silakan diedit, diperbaiki. Menutup presentasinya juga boleh ya, sambil bekerja. Baik para siswa, yang lain saya yakin sudah ada yang selesai mengedit-ngedit tampilan PowerPoint-nya. Nah, nanti berikutnya saya kasih kesempatan kepada para siswa yang mau tampil terlebih dahulu untuk menyampaikan presentasinya ya. Presentasi dari PowerPoint yang sudah dibuat. Nanti ada siswa lain yang menilai. Nah, nanti menilainya menggunakan format yang saya share di Edmodo. Silakan diunduh ya. Nah, pengarahannya seperti ini, diperhatikan. Sudah terlihat yang saya share sampaikan? Sudah Bapak, sudah. Sudah terlihat ya. Nanti format penilaian yang saya kasih seperti ini. Nah, ini ada di Edmodo, silakan diunduh ya. Nah, di sini di nama peserta didik silakan kalian isi nama siswa yang dinilai. Kemudian kelas, nah isikan kelasnya sini 10 DPIBA. Betul ya, 10 DPIBA. Kemudian kalau sudah di tabel bawahnya perhatikan sini ada kriteria penilaian dan komentar saran. Nah, yang dinilai pertama adalah teknik presentasi yang ini. Teknik presentasi ada 3 poin yang harus kalian nilai. Apa saja? Yang pertama adalah untuk desain slide poinnya 8, gambar poinnya 6, tulisan poinnya 5. Nah, memberi poinnya di mana? Di sini. Ya, ini untuk set desain slide poinnya di sini, gambar poinnya di sini, tulisan poinnya di sini. Misalnya dari teknik presentasi, desain slide saya kasih poin 6, tulis 6 di sini. Nah, gitu ya. Gambar 6 karena bagus ya. Tulisan, tulisannya kurang besar, misalnya 4 gitu ya. Nah, untuk menentukan poin-poin ini, di lampiran bawahnya lihat, perhatikan. Ini dia nih. Kriteria penskoran, kalian harus lihat. Kalau nilai 8 itu seperti apa, gitu ya. Nilai 7 seperti apa, nilai 5 seperti apa, ada di sini, ya. Oh, dari persentase saya tadi, saya kasih nilai 7. Nah, lihat di sini. Ya, ada kriterianya. Ya. Ini misalnya 5, kurang semangat. Ya kan? Kemudian tidak menyapa audien, lesu. Sampai sini bisa para siswa untuk mengisi lembar penilaian praktiknya untuk menilai teman yang presentasi? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, baik. Sekarang saya beri kesempatan yang mau presentasi. Yuk, silakan. Muhammad Bagus akan menyampaikan presentasinya. Nah, nanti ada satu siswa yang menilai presentasi bagus menggunakan format yang saya berikan tadi ya. Yang mau menilai bagus siapa? Dari 27 orang? Saya Pak, Ya, namanya siapa? Dianesha. Sudah kelihatan, Pak? Ya, siap ya, Dianesa ya. Sebentar, bagus. Dianesa siap? Siap, Bapak siap. Ya, baik. Ya, silakan, bagus. Mulai presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagus Jonat Maja akan mempresentasikan dasar-dasar konstruksi bangunan. Bagian-bagian konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan adalah tubuh sebuah bangunan. Bagian-bagian dari konstruksi bangunan adalah penyusun yang memiliki sifat, material, dan tujuan tersendiri. Konstruksi bangunan ada 8 bagian: pondasi, seluf, dinding, kolom, balok tele, ventilasi, kuda-kuda, dan atap. Pondasi. Penjelasan pondasi adalah suatu konstruksi pada bagian dasar struktur bangunan yang berfungsi meneruskan beban dari bagian atas ke lapisan tanah yang berada di bawah. Pondasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pondasi dalam dan pondasi dangkal. Pondasi dalam biasa digunakan dalam
membangun bangunan bertingkat yang membutuhkan pegangan yang lebih kuat dari tanah. Makanya ditancapkan ke dalam tanah. Pondasi dangkal biasa digunakan dalam proyek pembangunan bangunan yang lebih sederhana, seperti rumah ataupun warung. Silakan di-share. Ya. Desain slide-nya saya kasih 6 karena slide-nya jelas dan tidak mengganggu. Terus gambarnya saya kasih 6 juga. Gambarnya jelas, tidak mengganggu tulisan. Tulisannya 5 karena jelas dan sesuai, tidak menabrak dari background-nya. Kalian tadi 7, ekspresinya 6. Ya. Ini karena tidak ada kesimpulan, tetapi ada penutup dan juga pembuka. Ekspresi dan semangatnya saya kasih 6 karena tadi saya tidak lihat ekspresinya, tapi semangat dalam menjelaskannya bagus. Iya, baik Dea. Terima kasih Dea. Iya, Bapak. Nanti untuk jumlah skor sama nilai dilengkapi juga ya. Iya, Bapak. Nah, untuk kegiatan presentasi ini kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya ya para siswa ya. Untuk file presentasinya silahkan kalian kirim di @mudu. Nah, di sini ya. Klik kotak mulai diskusi berbagi, sampaikan di sini. Mengumpulkan tugas file PowerPoint, nama ya, kemudian lampirkan di sini ya. Nah, begitu juga untuk yang penilaian tadi Dea. Nah, nanti Dea ketikkan di sini ya. Nama Dea Nesya menilai Muhammad bagus. Nah, nanti filenya lampirkan di sini. Nah, nanti kalau sudah klik tombol post. Sampai sini bisa dipahami siswa? Paham, Bapak. Bisa, Pak. Sebagai penutup kegiatan belajar kita hari ini, nah, kita simpulkan dulu tadi untuk teknik presentasi. Apa saja yang perlu kita perhatikan? 1, susunan slide yang komposisinya bagus, harmonis, ya kan? Itu yang pertama, penyusunan slide. Kemudian yang kedua apa tadi? Tidak text oriented. Nah, slide-nya tidak banyak tulisan, tapi didukung oleh gambar-gambar yang sesuai dengan pesan yang mau disampaikan ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Hindari noise. Jangan ada gambar-gambar pengganggu. Nah, untuk teknik penyampaian presentasi yang bisa kita simpulkan apa saja tadi? Yang pertama, teknik menyimpulkan presentasi? Buat rencana. Ya, membuat rencana. Kemudian apa lagi? Orientasi pada hadirin. Ya, berorientasi pada hadirin. Ada lagi? Perlengkapan. Perlengkapan, betul. Silakan kalian akses nanti ini sebagai penutup nanti kegiatan akhirnya ya. Kalian akses penilaian sikap. Nah, di sini ada 2, penilaian sikap religius dan penilaian sikap kreativitas. Nah, untuk penilaian sikap ini adalah penilaian sikap diri sendiri. Jadi saya minta para siswa mengisi sesuai dengan kondisinya masing-masing, tidak berbohong ya, jujur. Nah, kemudian kalau sudah di sini ada tugas PR dari saya. Nah, ini terakhir nanti dikumpulkan minggu depan jam 7 pagi. Soalnya soal esai ada 5 pertanyaan. Silakan diakses dan dikerjakan ya. Nah, untuk mengerjakannya nanti bisa melihat modul materi yang saya sampaikan tadi. Silakan diunduh di @mudu ya. Materinya bisa dipahami dengan baik ya, tadi dari teknik presentasi dan juga teknik penyampaian presentasi. Nah, saya berharap dari materi yang disampaikan tadi bisa memberikan masukan kepada kalian semua untuk pembuatan slide-slide presentasi yang bagus, yang efektif, yang menarik. Kemudian yang kedua adalah teknik penyampaian. Nah, untuk teknik penyampaian tadi sudah kita pelajari sehingga bisa memberikan gambaran kepada kalian semua, lebih paham lagi bagaimana cara-cara melakukan presentasi di depan umum, di depan audiens. Kepada Fajar Putra Surya,
Ada? Ada Pak. Ya, silakan pimpin berdoa Fajar. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Fajar Putra Surya yang sudah memimpin doa penutup. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk minggu depan. Tadi sudah saya sampaikan materinya. Selamat belajar, salam buat keluarga. Terima kasih para siswa semua, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.